Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Lu Lengcuan tersenyum tanpa komitmen sebelum melanjutkan. Hal berikutnya yang ingin saya ucapkan terima kasih, adalah tentang fakta bahwa saya akan mencapai usia 60 dalam beberapa tahun. Terima kasih telah memberiku pertempuran seperti ini di akhir masa mudaku. Saya tidak lagi memiliki penyesalan apapun dalam bagian hidup saya ini. Lu Lengcuan berjalan pergi, tapi tetap memberi Yunce beberapa kata perpisahan lagi. Jangan ragu untuk mengunjungi alam langit terselubung ketika kamu punya waktu luang. Ayahku sangat memujimu, dan aku yakin dia akan sangat senang bertemu denganmu. Berapa banyak orang di seluruh wilayah Ilahi Timur yang mendapat kehormatan untuk banyak dipuji oleh Raja Alam Langit terselubung sendiri. Yunce tidak segera pergi. Sebaliknya, dia tetap di tempatnya, diam-diam, untuk waktu yang sangat lama. Jauh di bawah, Yunce menghela nafas saat mengingat kata-kata Lu Lengcuan. Jika bahkan orang seperti Lu Lengcuan berada jauh di bawah Jun Silei, maka tidak mungkin dia bisa mengalahkannya seperti saat ini. Satu-satunya harapannya, adalah 6 bulan waktu tambahan yang diberikan oleh mutiara roda waktu di tangannya. Saya harus menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan saya sebanyak yang saya bisa dalam 2 hari ke depan. Yunce bergumam pada dirinya sendiri sebelum melirik tangan kirinya. Adapun Honger, kekuatannya sudah tertinggal dariku. Aku ingat dia belum menyelesaikan semua pedang yang Jiruyan berikan padaku, tapi pada akhirnya, itu adalah pedang dari alam bintang rendah. Kekuatannya tidak akan meningkat drastis meskipun dia memakan semuanya. Saya kira saya harus mencari cara lain. Dia melihat ke atas ke langit dan bergumam tanpa sadar. Jasmine, apakah kamu melihat pertarunganku hari ini? Alam surga abadi senyap seperti biasanya. Saat Yunce kembali ke halaman rumahnya, dia segera memperhatikan guru dan muridnya Huo Ruli dan Huo Poyun. Jelas sekali mereka sedang menunggunya. Saudara Yun, Huo Poyun melangkah ke arahnya dengan penuh semangat. Seluruh wilayah Ilahi Timur telah mengetahui bahwa kamu telah mengalahkan Lu Lengcuan. Aku tidak percaya aku melewatkan pertandingan itu. Aku bahkan tidak bisa mengatakan kepadamu betapa menyesalnya perasaanku saat ini. Bagaimana lukamu? Haha, baik-baik saja, tidak apa-apa, kata Yunce santai. Dia merasa santai setelah menilai bahwa Huo Poyun terlihat jauh lebih baik. Nak Yun, Huo Ruli berjalan sambil tertawa kecil. Lawanmu hanya akan menjadi semakin kuat mulai saat ini dan seterusnya. Mereka semua adalah jenius muda terkuat di wilayah Ilahi Timur. Tidak ada yang akan mempertanyakan pencapaian Anda saat ini, tapi, saya yakin kami semua menantikan Anda mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, Anda harus melakukan yang terbaik di pertandingan berikutnya, segala sesuatunya bisa menunggu sampai setelah konvensi dewa yang mendalam. Yunce mengangguk. Jangan khawatir, Master Sekte Huo. Saya akan melakukan yang terbaik, termasuk bagian Saudara Poyun. Saudara Yun, Huo Poyun menatap Yunce dengan tatapan emosional. Kamu tidak hanya berhasil mengalahkan Lu Lengcuan, kamu bahkan membantu menyebarkan kejayaan Sekte Gagak Emas kami. Itu seharusnya menjadi tugasku, tapi pada akhirnya aku gagal memenuhi harapan semua orang. Haha, apa kamu mengerti sekarang, Yuner? Nyala api Gagak Emas tidak lemah sama sekali, sebaliknya ia sangat-sangat kuat. Tidak ada yang lebih pantas menyandang gelar api ilahi terkuat selain api Gagak Emas. Kemarahan 9 matahari surga milik Yun Boy sangat mengejutkan orang-orang dari dunia bintang atas sehingga mereka tidak bisa menghapus ekspresi dari wajah mereka untuk waktu yang sangat lama. Hahaha. Huo Ruli tidak bisa mengendalikan rasa bangga dan hasratnya dan tertawa keras saat dia mengingat saat dunia diterangi oleh api emas. Itu jelas merupakan sekte Gagak Emas paling terkenal yang pernah didapat selama hidupnya. Huo Poyun mengangguk dengan kuat.
Saudara Yun mengalahkan Lu Lengchuan, anak dewa dari wilayah ilahi timur dengan api gagak emas. Seluruh wilayah ilahi timur telah menyaksikan kekuatannya. Saya akhirnya mengerti bahwa kekalahan saya di tangan Jun Silei bukan karena api Golden Crow tidak cukup kuat. Itu karena kultivasi saya benar-benar kurang, memikirkan bahwa saya menjadi depresi karena alasan yang konyol. Saya pasti sangat mengecewakan Anda, Tuan. Hahaha, Huo Ruli melambaikan tangannya sambil tersenyum, tentu saja tidak. Yuner, anak Yun benar hari itu. Kamu hanyalah seorang anak kecil, dan wajar jika kamu terkadang merasa tersesat. Fakta bahwa kamu berhasil keluar dari depresimu begitu cepat hanya membuatku bangga dan bahagia demi kamu. Mengapa saya kecewa dengan ini? Yah, hehe, aku akan mengalami depresi lebih lama lagi jika bukan karena Kakak Hyun. Untuk waktu yang lama, saya pikir saya cukup kuat untuk menahan diri. Aku bahkan berpikir bahwa aku sudah cukup baik untuk mendukung masa depan alam Dewa Api. Pada akhirnya, saya rasa saya masih terlalu muda dan naif. Saya akan melakukan yang terbaik untuk berkultivasi lebih keras di masa depan. Saya akan mengolah api gagak emas dengan keras dan pikiran saya lebih keras lagi. Huo Poyun mengulurkan tangannya dan memperlihatkan mutiara roda waktu. Saudara Yun, ini adalah mutiara Yun kalinya yang terakhir, terimalah hadiah yang tidak berarti ini. Yun Ce menerimanya dan menatapnya dengan tegas. Saudara Poyun, tunggu saja. Aku akan mengambil kembali milikmu dari Jun Silei, menggunakan api gagak emas. Mata Huo Poyun berkedip sekali sebelum dia mengangguk dengan tegas. Dia telah memperoleh 3 mutiara roda waktu dari Lu Lengchuan dan 1 dari Huo Poyun. Ini berarti Yun Ce memiliki total 7 mutiara roda waktu, dan saat ini bisa diperpanjang 14 jam hingga 7 bulan. Huo Ruli dan Huo Poyun segera meninggalkan daerah itu. Tak satu pun dari mereka bertanya pada Yun Ce bagaimana dia bisa mendapatkan garis keturunan gagak emasnya. Penjelasan Huo Ruli adalah dia ingin Yun Ce fokus penuh dalam beberapa pertandingan berikutnya, segala sesuatunya bisa menunggu sampai setelahnya. Alis Yun Ce berkerut beberapa kali saat dia menggenggam hadiah Huo Poyun. Jelas sekali bahwa Huo Poyun telah melepaskan dirinya dari depresi dan mendapatkan kembali semangatnya yang biasa, namun entah kenapa dia masih merasa ada yang tidak beres dengan dirinya. Namun, dia juga tidak tahu persis apa yang salah dengan dirinya. Itu hanya sebuah perasaan. Mungkin dia belum sepenuhnya keluar dari bayangannya. Meskipun pertempuran hari ini telah menghilangkan keraguannya tentang kekuatan api gagak emas, kekalahan tersebut merupakan kejutan yang mengerikan. Saya kira dia masih membutuhkan lebih banyak waktu sebelum dia benar-benar bisa mendapatkan kembali dirinya. Saat itu malam, ketika Huo Ruli kembali ke akomodasinya, dia memperhatikan bahwa Huo Poyun telah menundukkan kepalanya dan tetap diam selama ini. Alis Huo Ruli bergerak. Yuner, Huo Poyun tersentak sedikit sebelum melihat ke atas. Ah, apa yang Anda pikirkan? Apakah kamu masih menyesal melewatkan pertarungan anak Yun melawan Lu Lengchuan? Huo Ruli tersenyum. Tidak apa-apa, seseorang pasti menangkap pertarungan itu menggunakan batu pencitraan mendalam. Anda akan dapat menontonnya. Huo Poyun menggigit bibirnya sedikit sebelum bertanya, Tuan, apakah Anda yang memberikan garis keturunan gagak emas dan jiwa ilahi gagak emas kepada Saudara Yun? Tentu saja, ini bukan pertama kalinya seseorang menanyakan pertanyaan ini kepadanya. Huo Ruli segera menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Yuner, apakah kamu ingat? Roh ilahi gagak emas pernah menyebutkan bahwa ada warisan gagak emas lainnya di tempat tertentu di luar alam dewa. Huo Poyun tampak terkejut. Tuan, apa maksudmu? Huo Ruli mengangguk. Fakta bahwa dia mampu mengeluarkan api gagak emas yang murni dan halus membuktikan bahwa darah gagak emas yang dimilikinya bukanlah warisan biasa. Itu hanya darah asal gagak emas sepertimu. Huo Poyun terdiam.
Roh ilahi gagak emas mempersembahkan darah asal terakhir dan jiwa dewa kepada Anda, artinya tidak ada lagi darah asal gagak emas atau jiwa dewa gagak emas yang tersisa di dunia ini. Oleh karena itu, garis keturunan gagak emasnya hanya dapat berasal dari warisan gagak emas lainnya. Ketika Huo Ruli mendongak, matanya bergetar karena kegembiraan. Dia menghela nafas. Mungkin ini adalah bimbingan roh ilahi gagak emas. Meskipun dia bukan murid sekte gagak emas, ini adalah pertama kalinya nyala api gagak emas begitu megah di wilayah ilahi timur. Setelah hari ini, semua murid sekte gagak emas akan sangat menghormatinya, dan para tetua tidak bisa berhenti memujinya atas tindakannya. Sebenarnya tidak masalah dari mana dia datang untuk mendapatkan garis keturunan gagak emasnya sekarang, hahaha. Huo Ruli tertawa sepuasnya. Kekalahan dan depresi Huo Poyun yang mengerikan telah membuatnya merasa sedikit sedih, tapi pertarungan Yun Ce hari ini telah membuka begitu banyak pori-pori dan membuatnya sangat bahagia sehingga dia benar-benar tidak bisa menggambarkan emosinya. Entah sudah berapa kali dia tertawa seperti hari ini. Huo Ruli tidak menyadari bahwa Huo Poyun tidak tertawa atau tersenyum di sampingnya. Sebaliknya, pemuda itu menunduk. "Tuan," kata Huo Poyun, "Saudara Yun jelas berada di alam kesengsaraan ilahi tingkat 8, tapi dia masih berhasil mengalahkan Lu Lengcuan dengan api gagak emas, yang berada di alam roh ilahi tingkat 10. Garis keturunan Golden Crow-nya, pasti jauh lebih murni dari milikku, bukan?" "Oh tidak." Namun Huo Ruli menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan serius, "Roh ilahi gagak emas pernah berkata bahwa kamu adalah roh ilahi gagak emas berikutnya. Ini berarti Anda memiliki garis keturunan Golden Crow terkaya di seluruh dunia." "Yun Ce." Huo Ruli berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Yuner, apakah kamu ingat bagaimana Yun Ce memblokir Golden Annihilation dan Nine Suns Heaven's Fury secara langsung dan tidak mengalami kerusakan 3 tahun lalu di alam Snow Song?" Huo Poyun terdiam. "Saya tidak pernah benar-benar memahami bagaimana dia melakukannya hingga saat ini. Mengingat tingkat kultivasinya hari itu, seharusnya mustahil baginya untuk memblokir api gagak emas. Anda tidak peduli seberapa bagusnya dia dalam mengendalikan energi es yang dalam. Fakta bahwa dia mampu melawan kekuatan Anda sementara tidak terluka sama sekali membuktikan bahwa dia memiliki kendali luar biasa atas kekuatan es dan api, level yang jauh lebih tinggi dari milikmu. Ditambah lagi, dia memiliki garis keturunan Golden Crow di dalam dirinya. Ini berarti dia sangat mungkin memblokir api gagak emasmu dengan sempurna." Huo Poyun tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. "Saya akhirnya mengerti mengapa Mu Suanyin ingin saya mempertaruhkan rekor dunia terbakar gagak emas hari itu. Itu semua untuk..." Huo Ruli menggelengkan kepalanya dan tanpa sadar tersenyum. Jika dia mengetahui kebenarannya hari itu, dia pasti sangat marah pada Mu Suanyin. Namun, kekalahannya telah berkontribusi besar terhadap kemenangan Yun Ce. Dia hanya bisa merasa senang dan beruntung ketika memikirkan hal ini. Dia sebenarnya tidak merasa tidak senang dengan tipu daya Mu Suanyin sedikit pun. "Jadi begitu," Huo Poyun bergumam sebelum melanjutkan, "Raja Alam Snow Song mengambil catatan gagak emas tentang dunia yang terbakar dari Master karena dia ingin memberikannya kepada Saudara Yun. Ini berarti Saudara Yun mungkin belum membuat catatan gagak emas tentang dunia yang terbakar meskipun dia sudah memiliki garis keturunannya. Jika itu benar, itu berarti dia mampu melepaskan kemarahan 9 matahari surga, meski hanya mengolah rekor gagak emas dunia terbakar selama 3 tahun. Kata-kata Huo Poyun membuat Huo Ruli benar-benar lengah. Dia menghentikan langkahnya dan menatap kosong ke angkasa untuk waktu yang sangat lama. "Sekarang setelah kamu menyebutkannya, anak ini benar-benar monster. Dia adalah master sekte-sekte gagak emas, dan dia belum mampu mengolah kemarahan 9 matahari surga meskipun menghabiskan hampir 10.000 tahun untuk mencoba melakukannya. Sementara itu,
Yun Ce hanya membutuhkan waktu 3 tahun untuk mengembangkan kemarahan 9 matahari surga. 3 tahun sekali. Jika dia tidak mencintai Yun Ce sampai mati saat ini, dia mungkin akan mati tercekik. Ya, Huo Poyun berkata, saudara Yun sungguh mengesankan. Baru hari ini aku menyadari bahwa aku tidak ada bandingannya dalam segala hal. Sebenarnya, harus kukatakan bahwa aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi pembanding. Memikirkan aku akan sangat bodoh dengan berpikir bahwa aku. Hahaha, sekarang, kamu tidak boleh terlalu meremehkan dirimu sendiri, Yuner. Yun Ce adalah monster mutlak yang bahkan mengejutkan para kaisar dewa. Pertempuran yang dianugerahkan dewa ini pasti akan membuatnya terkenal di seluruh alam dewa, dan tidak ada pujian yang tidak pantas ia terima. Dia adalah tipe monster yang mungkin tidak akan muncul bahkan dalam 100.000 tahun. Anda tidak perlu membandingkan diri Anda dengannya. Kamu hanya perlu tahu bahwa kamu akan selalu menjadi kebanggaan terbesarku. Huo Poyun menarik napas dalam-dalam. Jangan khawatir, Tuan. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Bagus. Janjimu membuatku sangat senang, Yuner. Ngomong-ngomong, bocah Yun itu memiliki garis keturunan gagak emas meskipun bukan anggota sekte gagak emas kami, dan sekarang seluruh wilayah ilahi timur mengetahuinya. Kalian berdua adalah sahabat, dan aku juga menyukainya, jadi kurasa kita bisa memanggilnya setengah anggota sekte gagak emas. Tidak kusangka sekte gagak emas kami akan cukup beruntung untuk menyambut Anda berdua di dalamnya. Aku, Huo Ruli bisa bertemu leluhurku dengan senyuman meskipun aku akan segera mati, hahaha. Huo Ruli tertawa keras saat dia melangkah kembali ke kamarnya. Bahkan orang idiot pun dapat melihat bahwa perasaannya tidak bisa lebih baik dari ini. Gelombang kejengkelan tiba-tiba muncul dari lubuk hati Huo Poyun saat dia menatap kepergian Huo Ruli. Dia keluar dari halaman dengan berat hati untuk berjalan-jalan, tidak menyadari perjalanan waktu atau kemana dia pergi sampai dia hampir menabrak pohon kuno. Huo Poyun menghentikan langkahnya dan tersenyum mengejek dirinya sendiri. Dia menggelengkan kepalanya dan menatap langit dengan penyesalan yang jelas. Pujian guruku, kekaguman rekan-rekanku, dan ketenaran di seluruh wilayah timur ilahi. Saudara Yun berhak menerima semua ini. Dia bahkan mewarisi kemauanku dan membiarkan api gagak emas menyala di panggung yang dianugerahkan dewa. Saya seharusnya bahagia, bersyukur dan terhormat atas perbuatannya. Dia bahkan menganggapku sebagai teman. Dialah orang pertama yang datang menghiburku ketika aku mengalami depresi. Saya jelas dapat melihat bahwa dia mencoba membantu saya mendapatkan kembali kepercayaan diri saya dengan mengalahkan Lu Lengcuan dengan api gagak emas juga. Saudara Yun tidak diragukan lagi adalah putra dewa yang sombong, namun dia tidak pernah menjadi orang yang sombong atau tidak tulus. Aku benar-benar beruntung bisa mendapatkan teman seperti dia. Tapi sebagai temannya, tidak kusangka aku begitu iri padanya sekarang. Dia menghela napas dalam-dalam sebelum melanjutkan, tampaknya pengembangan pikiran saya jauh di belakang pengembangan jalan mendalam saya. Aku mungkin bahkan tidak pantas memanggilnya saudaraku seperti aku saat ini. Setelah menghirup udara luar dalam waktu yang sangat lama, Huo Poyun akhirnya bisa tersenyum. Jalan-jalan itu membuatnya merasa jauh lebih baik. Api gagak emas Yun Ce telah mengejutkan seluruh wilayah ilahi timur. Huo Ruli, Yan Juhai, dan para tetua hanya memujinya tanpa henti. Bahkan para murid dari ketiga sekte Dewa Api tidak bisa menahan rasa hormat dan kekaguman mereka ketika mereka berbicara tentang Yun Ce. Semua faktor ini tidak diragukan lagi telah menyebabkan rasa cemburu yang tak terkendali di dalam hatinya. Jika Yun Ce memenangkan semua ini dengan menggunakan kekuatan lain, dia hanya akan bahagia untuknya dan mendukungnya dari lubuk hatinya. Namun, kekuatan yang dia gunakan adalah api gagak emas. Dia, Huo Poyun adalah orang yang memiliki garis keturunan gagak emas terkaya dan jiwa ilahi gagak emas.
Dialah yang seharusnya menjadi harapan dan masa depan alam Dewa Api. Dia adalah orang yang seharusnya membakar api gagak emas paling terang yang pernah ada. Untuk waktu yang lama, dia percaya bahwa dia adalah satu-satunya. Dia belum pernah merasakan tekanan dan kecemburuan yang begitu membekap dalam hidupnya hingga saat ini. Hal itu membuatnya takut, malu, dan muak pada dirinya sendiri. Emosinya juga membuatnya sadar bahwa ia sangat kurang dalam hal pikiran. Masalah emosinya sedikit teratasi, Huo Poyun berbalik dan bersiap untuk kembali. Pada saat itulah dua sosok putih mengenakan jubah salju Ice Phoenix tiba-tiba berjalan dari kejauhan. Mereka jelas adalah murid Ice Phoenix, dan mereka mengobrol dengan penuh semangat tentang sesuatu. Semua orang membicarakan tentang kakak senior Yun sekarang. Memikirkan bahwa dia benar-benar akan mengalahkan Lu Lengquan, sejujurnya masih terasa seperti mimpi. Ya, apakah kamu memperhatikan bahwa orang-orang dari dunia bintang atas yang kita temui sebelumnya melihat kita dengan mata yang berbeda? Ini bukan hanya mimpi, ini adalah mimpi yang bahkan saya tidak berani membayangkannya. Haha, ngomong-ngomong, apakah kamu ingat saat ketua sekte menerima kakak senior Yun sebagai murid langsungnya dan menghadiahkan kakak senior Fei Xue sebagai mitra kultivasi gandanya? Pada awalnya, saya pikir sayang sekali kalau tetua agung dan kakak senior Fei Xue harus berurusan dengan Yun Ce. Tapi sekarang, aku tidak percaya aku cukup bodoh untuk meragukan master sekte kita. Tapi tentu saja, master sekte kami luar biasa. Tiba-tiba, Huo Poyun menghentikan langkahnya dan gemetar seperti baru saja disambar petir. Butuh waktu sangat lama sebelum akhirnya dia tergerak dan pergi dalam diam. Namun, langkah kakinya tampak agak melayang. Yun Ce benar-benar sembuh dari luka-lukanya dan memulihkan kekuatannya di dalam Time Well Pearl. Setelah itu, dia segera menonaktifkan penghalang roda waktu daripada memilih untuk mengolahnya di dalamnya. Hampir mustahil baginya untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang sama dengan Jun Silei hanya dengan berkultivasi selama beberapa bulan. Dia harus memanfaatkan 7 mutiara roda waktu yang dimilikinya sebaik mungkin sebelum bertarung melawan Jun Silei. Kalau tidak, mereka akan sia-sia. Malam berlalu dengan tenang saat Yun Ce menyesuaikan kondisinya hingga mencapai puncaknya. Saat dia membuka matanya, di luar terang. Pertarungannya hari ini telah terjadi begitu cepat, dan lawannya adalah Sui Meiyin. Menyadari perubahan auranya, Mu Bingyun menghampirinya, waktu pertarunganmu sudah dekat. Ayo pergi. Yun Ce bangkit dan berkata sambil memikirkan sesuatu, Tuan Istana Bingyun, kondisi saudara Poyun sepertinya masih belum dalam kondisi baik kemarin, jadi saya akan pergi ke sana untuk melihatnya. Tentu akan menjadi yang terbaik jika saya bisa membawanya ke lokasi kompetisi untuk menonton pertarungan. Tidak apa-apa, Mu Bingyun menganggukkan kepalanya. Dia sudah menyadari selama periode ini bahwa Yun Ce benar-benar menganggap Huo Poyun sebagai temannya, dan sangat khawatir dia akan berkecil hati karena Jun Silei. Yun Ce datang ke kediaman alam Dewa Api, tapi dia tidak bisa merasakan aura Huo Poyun. Oh, kakak senior Poyun telah pergi ke panggung lore, bersama dengan Master Sekte. Beberapa waktu yang lalu, seorang murid Sekte Gagak Emas, yang tinggal di kediamannya, memberitahunya. Ada ekspresi pemujaan di matanya saat dia memberitahu Yun Ce. Ekspresi pemujaan di matanya jauh lebih intens dibandingkan saat menghadapi Huo Poyun. Jadi begitu, saat Yun Ce hendak pergi, murid Sekte Gagak Emas berseru, karena dia merasa sulit untuk menahan kegembiraannya, Tuan, Yun Ce, semoga sukses dalam pertempuran dewa yang diunggulkan hari ini. Yun Ce melonjak ke langit saat dia berjalan ke Confederate God Stage sendirian. Huo Poyun akhirnya pergi ke area tempat duduk penonton hari ini bersama dengan Huo Ruli, yang membuatnya tampak seolah-olah dia telah keluar dari depresinya. Tapi Yun Ce tidak merasa santai sedikit pun, dan dia malah menjadi lebih khawatir.
Melihat tatapan yang sangat penuh gairah di mata murid sekte gagak emas itu membuatnya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Yunce menghela nafas ringan. Dia berbicara pada dirinya sendiri, serius, anak-anak muda ini. Dia tampaknya lupa bahwa usia biologisnya saat ini bahkan lebih rendah daripada usia Huo Poyun. Saat dia semakin dekat ke area Confederate Guard Stage, sekelompok 3 orang terbang dari arah lain. Yunce langsung terkejut ketika dia melirik ke arah mereka. Yang memimpin kelompok itu sebenarnya tidak lain adalah Sui Yingyue. Yang paling menarik perhatian di antara ketiga orang itu, yang secara tidak sadar membuat orang lain melihatnya pertama kali, adalah seorang gadis cantik dan mungil dengan usia lembut yang mengenakan rok hitam. Itu adalah lawannya hari ini, Sui Meiyin. Orang ketiga adalah seorang pemuda berbaju biru. Wajahnya cerah dan jernih, dan memiliki fitur halus, tapi dia tetap terlihat heroik meskipun begitu. Hah! Ketika Yunce melihat kelompok 3 orang itu, Sui Meiyin juga melihatnya. Dia menggerakkan mata indahnya membentuk lingkaran sebelum tiba-tiba menarik kakak perempuannya saat dia terbang langsung ke Yunce. Kakak Yunce, alis halus Sui Meiyin melengkung saat dia melambaikan tangan kecilnya pada Yunce. Kebetulan sekali, kita bertemu lagi. Ini memang suatu kebetulan. Gadis kesayangan surga yang menjadi fokus perhatian orang-orang di seluruh dunia secara mengejutkan mengambil inisiatif untuk datang dan mengobrol dengannya. Yunce tidak tahu bagaimana harus merespons dalam situasi seperti ini. Sui Meiyin sedikit mengangkat wajahnya saat matanya yang berbintang berbinar. Kakak Yunce, penampilanmu benar-benar luar biasa dalam pertarungan dengan kakak Leng Chuan kemarin. Aku sangat memujamu. Yunce terkejut. Dia memperhatikan bahwa Sui Yingyue dan pemuda yang bersama Sui Meiyin benar-benar terkejut dengan kata-katanya, dan bahkan ekspresi mata mereka tampaknya telah berubah. Melihat ekspresi ketidakpercayaan yang jelas di wajah Yunce, Sui Meiyin mengerucutkan bibirnya yang lembut. Aku mengatakan yang sebenarnya. Apalagi ini pertama kalinya aku dengan tulus memuja seseorang. Itu karena kakak Yunce benar-benar luar biasa. Oh, benar. Sui Meiyin bergerak sedikit ke samping. Ini kakak perempuanku. Anda pasti pernah melihatnya sebelumnya. Sui Yingyue sedikit mengangguk ke arah Yunce. Tidak ada keraguan bahwa sorot matanya saat menatap Yunce benar-benar berbeda dari pertama kali dia melihatnya. Dia adalah kakakku yang ke-99. Sui Meiyin menunjuk ke arah pemuda itu. Kakak ke-99 juga berpartisipasi dalam sesi konvensi dewa yang mendalam ini, tetapi dikalahkan di babak ketiga penyisihan. Dia jauh lebih buruk daripada kakak Yunce, dan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan jari kelingkingmu. Identitas pemuda itu secara alami luar biasa baginya untuk dapat bepergian bersama Sui Yingyue dan Sui Meiyin. Dia bisa saja bersikap bangga di depan Yunce mengingat identitasnya sebagai putra Raja Alam Cahaya Berkilau, namun kehadirannya yang mulia dan menjulang tinggi langsung menjadi sia-sia karena ucapan Sui Meiyin. Dia berkata kepada Yunce dengan ekspresi canggung, orang yang rendah hati ini adalah Sui Yinghen, putra ke-99 dari ayahku. Menyaksikan pertarungan adik kecil Yun kemarin, memperluas wawasan orang yang rendah hati ini. Jadi itu adalah tuan muda ke-99 dari Alam Cahaya Berkilau. Saya sangat senang bertemu Anda. Yunce membalas salamnya, sambil menghela nafas dengan emosi di dalam hatinya. Jika itu terjadi sebelum konvensi dewa yang mendalam, bagaimana mungkin orang yang bangga dengan Alam Cahaya Berkilau, alam bintang atas tingkat puncak, bahkan melirik seseorang dari alam bintang tengah. Tapi sekarang, tidak hanya putra Raja Alam Cahaya Berkilau yang berinisiatif untuk berbicara dengannya, tapi dia bahkan menyebut dirinya sendiri yang rendah hati. Dia memiliki kesan terhadap Sui Yinghen. Dia samar-samar ingat bahwa dia adalah salah satu dari 1000 anak pilihan surga,
namun tidak mampu melewati putaran ketiga di dalam menara surga abadi, dan akibatnya, tidak dapat memasuki pertempuran dewa yang diunggulkan. Mengingat bagaimana Sui Meiyin memanggangnya tanpa ampun barusan, hal itu tampaknya sangat memalukan bagi tuan muda ke-99 dari alam cahaya berkilau ini. Kakak Yunce, lawanmu hari ini adalah aku, jadi kamu harus berhati-hati. Alis Sui Meiyin melengkung saat dia menunjukkan senyuman manis dan indah. Dia sepertinya tidak sedang menghadapi lawan sama sekali. Hal yang sama berlaku untukmu, jawab Yunce. Namun, gadis itu sedikit menggerakkan matanya yang berbintang, sambil berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu sama sekali tidak khawatir akan kalah dariku. Tidak, Yunce menggelengkan kepalanya. Saya tidak pernah meremehkan lawan saya, dan terlebih lagi dalam kasus Anda. Sui Meiyin mengedipkan matanya. Dia memasang wajah serius, sambil mengangkat hidung dan bibirnya sedikit ke atas dan berkata dengan nada tertentu, tapi, apakah kamu benar-benar berpikir begitu dalam hatimu? Mata Sui Meiyin tampak murni seperti kristal, namun memiliki kedalaman yang sama seperti malam yang gelap. Sepertinya dia bisa melihat langsung ke dalam jiwa seseorang. Yunce jelas tidak menganggap enteng Sui Meiyin, tapi karena dia sangat percaya diri dengan kekuatan mentalnya, dia tidak pernah memikirkan kemungkinan dia kalah dari Sui Meiyin, bahkan secara tidak sadar. Setelah memenangkan pertarungan melawan Lu Lengquan pada hari sebelumnya, dia menghabiskan sepanjang malam memutar otak untuk mencari cara agar bisa menang melawan Jun Silei. Dia hampir tidak repot-repot memikirkan bagaimana dia akan bertarung dengan Sui Meiyin. Melihat mata Sui Meiyin yang hitam pekat dan mendengar kepastian dalam nada suaranya, dia tiba-tiba menjadi waspada terhadapnya di lubuk hatinya yang paling dalam untuk pertama kalinya, lebih jauh lagi. Itu adalah perasaan waspada yang sangat kuat. Haha, Sui Meiyin tiba-tiba tertawa ringan saat ini. Tawanya terdengar sangat indah. Usiaku mungkin lebih muda dan gadis yang cantik, tapi kamu mungkin akan merasa lebih sulit berurusan denganku daripada kakak Lengquan. Kakak harus sangat berhati-hati. Baiklah, Sui Yingyue menarik tangan Sui Meiyin dan sedikit melirik Yunce. Waktu untuk memulai pertempuran sudah dekat, jadi mari kita berangkat. Sui Meiyin menarik tangan kakak perempuannya. Kakak Yunce, kita akan bertemu lagi sebentar lagi. Sepasang saudara perempuan itu perlahan terbang menjauh, yang satu berpakaian hitam, yang lain biru. Saat lengan jubah mereka berkibar tertiup angin, mereka tampak seperti dua kupu-kupu yang menari di udara, yang merupakan pemandangan yang cukup menyenangkan. Namun sosok Sui Yinghen terhenti di langit. Dia tiba-tiba berbalik dan memberitahu Yunce dengan suara rendah, dengan ekspresi tegas di wajahnya, "Hei, saya harus memperingatkan Anda untuk tidak berpikir bahwa Anda akan mampu mengalahkan adik perempuan saya hanya karena Anda mengalahkan Lu Lengquan. Adik perempuanku adalah gadis mengerikan yang beberapa ribu kali lebih mampu dan menakutkan dari apa yang dia tunjukkan atau bayangkan. Kamu hampir tidak bisa mempertahankan hidupmu untuk mendapatkan kemenangan gemilang kemarin, jadi cobalah untuk tidak hancur total hari ini." Yunce sedikit terkejut. Dia berkata sambil mengangguk, "Saya berterima kasih kepada Tuan Muda ke-99 atas peringatannya. Bagus jika kamu mengerti." Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia secara mengejutkan mendekat dan bukannya pergi. Dia juga banyak merendahkan suaranya, "Yah, begini, aku sudah memperingatkanmu karena kebaikan, jadi bukankah seharusnya kamu tahu, membalasnya padaku. Selama pertarunganmu dengan Lu Lengquan kemarin, bagaimana kamu melakukan seni ilahi manifestasi ilusi dewa itu? Itu bukanlah seni ilahi manifestasi ilusi dewa yang sebenarnya, kan? Ayah kerajaan memberitahuku bahwa hanya setelah mencapai alam guru ilahi barulah seseorang dapat menggunakannya semaksimal mungkin. Mengapa seseorang seperti Anda, yang baru saja berada di alam kesengsaraan ilahi, berhasil melakukannya?"
Apakah ada trik untuk itu? Apakah sulit untuk mempelajarinya? Kakak ke-99. Ayo cepat. Suara Sui Meiyin terdengar dari jauh, jauh sekali. Sui Yingyue segera menoleh, seolah-olah dia telah mendengar dekrit kekaisaran, dan setelah ragu-ragu sejenak, segera terbang ke arah suara itu. Pada saat yang sama, dia tidak lupa meninggalkan beberapa kata untuk Yunce, nanti, mari kita bicarakan lagi nanti. Ketika Yunce tiba di Confederate God Stage, dia langsung melihat Huo Poyun. Huo Poyun juga melihatnya datang dan berdiri untuk menyambutnya. Saudara Poyun, kamu akhirnya datang. Sepertinya kamu sudah memikirkan banyak hal, kata Yunce sambil tersenyum tipis. Namun, Huo Poyun menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, dan tertawa pahit, jika saya mengatakan yang sebenarnya, itu hanya akan terdengar seperti lelucon bagi saudara Yun. Kemarin, aku juga pernah percaya bahwa aku telah terbebas dari rintangan yang dibuat oleh iblis dalam diriku, tapi... Huo Poyun menghela nafas ringan, saat tatapan bingung muncul di matanya. Saya jelas tahu bahwa saya berada di bawah pengaruh iblis hati, tetapi saya masih tidak mampu menyingkirkannya. Saya jelas tahu bahwa saya seharusnya tidak berpikir terlalu pesimis, tetapi saya masih tidak dapat mengubah cara berpikir saya, hanya setelah tiba di alam surga abadi saya menyadari bahwa saya sebenarnya adalah orang yang tidak berguna. Hahaha, Yunce tiba-tiba tertawa mendengar kata-katanya. Kakak Poyun, apakah kamu masih ingat kata-kataku? Jangan perlakukan iblis dalam diri Anda sebagai hal yang buruk. Sebaliknya, ini adalah sesuatu yang harus dialami seseorang dalam hidupnya. Setelah Anda melewati fase ini, Anda akan dapat memiliki perspektif baru tentang langit dan bumi. Huo Poyun mengangguk dengan berat. Saya tidak akan membiarkan diri saya terus berada dalam kondisi yang memalukan. Saudara Yun, Anda akan bisa masuk peringkat 4 besar setelah memenangkan pertempuran Anda hari ini. Anda akan dapat menjadi bagian dari 4 anak dewa yang dianugerahkan. Saya ingat suara surga abadi mengatakan bahwa 4 kontestan teratas akan diberikan hadiah khusus oleh 4 kerajaan besar. Oleh karena itu, Anda harus melakukan yang terbaik. Anda harus muncul sebagai pemenang. Tentu saja, itu adalah putaran ke-6 grup pecundang yang akan diadakan hari ini, dan total 2 pertempuran akan terjadi. Menyusul pengumuman yang mulia Kuhui, pertempuran dewa yang dianugerahkan untuk hari ini dimulai dengan cepat. Pada pertarungan pertama, terjadi pertarungan antara Jun Silei dan Meng Duanxi. Tidak ada hal yang menegangkan atau tidak terduga yang terjadi selama pertempuran ini, dan Jun Silei dengan mudah menang setelah hanya menggunakan 6 serangan pedang. Meng Duanxi telah kalah, dan perjalanannya dalam Confederate God Battle akan berhenti di sini. Jun Silei telah menang, dan dia akan berpartisipasi dalam putaran ke-7 grup pecundang 3 hari dari sekarang. Sekarang kita akan menjalani pertarungan kedua dari ronde ke-6 grup pecundang. Sui Meiyin dari alam cahaya mengkilap melawan Yunce dari alam song salju. Segera setelah Yang Mulia Kuhui membuat pengumuman, tatapan semua orang yang hadir, termasuk para kaisar Dewa Agung, Dewa Bintang, Dewa Bulan, dan penjaga, langsung terfokus pada Yunce. Adegan ini saja sudah cukup untuk mewujudkan pengaruh besar Yunce, dimiliki setelah pertempurannya pada hari sebelumnya. Mu Bingyun mengucapkan 5 kata peringatan, kamu harus sangat berhati-hati. Saudara Yun, saya sarankan Anda menekannya dengan kekuatan Anda yang dalam sesegera mungkin, setelah pertempuran dimulai, sehingga dia tidak mendapat kesempatan untuk melakukan serangan mentalnya, kata Huo Poyun dengan suara rendah. Yunce sedikit menganggukkan kepalanya. Dia terbang ke udara dan mendarat di Confederate God Stage, menghadap Sui Meiyin yang berdiri cukup jauh. Sinar cahaya merah terang bersinar, setelah itu Heaven's Meeting Sword muncul di tangannya, meskipun dia belum menggerakkan energinya yang dalam. Dibandingkan dengan tatapan serius di matanya, dan dia mempersiapkan diri untuk pertempuran,
kedua tangan Sui Meiyin berada di belakang punggungnya. Jari-jarinya yang halus masih dengan cekatan memainkan simpul berbentuk kupu-kupu yang diikatkan di pinggang rampingnya. Ada senyuman tipis dan indah di wajahnya yang membuat orang lain tidak merasakan ketegangan atau hambatan sama sekali. Area tempat duduk penonton sangat sepi, karena semua orang memandang ke panggung dengan napas tertahan. Itu karena tidak ada yang berani memprediksi hasil pertarungan ini. Tidak ada keraguan bahwa Yun Ce memiliki kekuatan yang besar, dan dapat dikatakan bahwa seluruh wilayah ilahi timur tercengang dengan penampilannya dalam pertempuran hari sebelumnya. Namun Sui Meiyin adalah eksistensi yang sangat istimewa. Kekuatannya yang mendalam hanya berada pada tingkat pertama alam roh ilahi. Meskipun itu adalah kultivasi yang benar-benar menggemparkan dunia bagi seseorang seusianya, tidak diragukan lagi itu berada di level terbawah di antara para peserta Confederate God Battle. Dia belum pernah menghadapi satu kekalahan pun sejauh ini dalam Confederate God Battle, kecuali saat dia mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan dalam pertarungannya melawan Sui Yingyue. Apalagi dia mampu memenangkan setiap pertarungannya dengan cukup mudah. Pada saat yang sama, dia tidak pernah menggunakan kekuatannya yang dalam untuk bertarung sampai sekarang, dan malah mengandalkan sepenuhnya pada keterampilan gerakan tingkat tinggi, dan kekuatan mentalnya yang luar biasa. Selain itu, mereka berdua memiliki kekuatan paling rendah di antara 32 kandidat dewa yang diberikan, dan bahkan 1000 anak pilihan surga. Yang satu berada di alam roh ilahi tingkat pertama, dan yang lainnya berada di alam kesengsaraan ilahi tingkat ke-8. Meskipun memiliki tingkat kultivasi yang rendah, keduanya secara mengejutkan telah menginjak-injak semua lawan mereka di tahap akhir alam roh ilahi, dan mereka sekarang akan bertarung untuk mendapatkan posisi di antara 4 besar kompetisi. Tidak ada keraguan bahwa merupakan tontonan yang luar biasa dan ajaib melihat orang-orang seperti itu saling berhadapan pada tahap ini dalam sejarah Confederate God Battle. Saat Yun Ce menatap tajam ke arahnya, Sui Meiyin memiringkan kepalanya ke samping. Matanya yang menawan menyipit menjadi bentuk bulan sabit, saat suara jiwa yang sangat lembut dan ringan terpancar di dalam pikirannya, "Kakak Yun Ce, hati-hati." Mulai, saat suara yang mulia Ku Hui bergema seperti petir, Yun Ce bergegas ke depan, sambil melepaskan seluruh energinya yang dalam, seperti anak panah yang baru saja lepas dari tali busur. Dia memiliki rencana yang sama dengan Huo Poyun, untuk menekannya dengan keunggulan energinya, dan tidak memberinya kesempatan untuk menggunakan kekuatan mentalnya.